Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, video kali ini kita akan membahas tentang kepribadian mulia orang yang bertakwa atau bisa disebut dengan ciri-ciri orang bertakwa. Mari lebih jelasnya kita simak videonya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran ayat 130-133 yang menegaskan akan seruan Allah bagi orang yang beriman, yaitu seruan untuk tidak memakan riba, bertakwa kepada Allah agar mendapat keberuntungan, memelihara diri dari siksa neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar mendapat rahmat, serta seruan untuk segera meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas antara langit dan bumi. Kelima seruan Allah itu merupakan satu kesatuan untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia menjadi baik dan mulia, muhsinin. Di samping sangat dicintai oleh Allah, mereka juga dijanjikan akan mendapatkan ampunan dan surga. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran 134. Kepribadian mulia orang-orang bertakwa sebagaimana dalam surat Ali Imran 134 tersebut jika dicermati merupakan pilar utama yang memungkinkan seseorang bisa membangun dan berinteraksi sosial dengan baik di masyarakat, yaitu 1. Selalu mengeluarkan infak. Orang yang bertakwa itu orang yang baik, muhsin. Hal ini ditandai dengan selalu berbagi dan peduli dengan orang lain seraya mengeluarkan infak tanpa harus menunggu dirinya memiliki kelonggaran secara ekonomi. Tetapi dalam keadaan berkekurangan pun tetap mengeluarkan infak walaupun tentunya porsi jumlahnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Berbeda dengan mengeluarkan zakat dengan ketentuan orang yang memiliki kecukupan secara ekonomi atau memenuhi nisabnya kalau itu zakat ma'al. Itulah komitmen dan kesadaran diri sebagai orang yang bertakwa bahwa infak adalah sebuah kewajiban syar'i untuk menunjukkan sebuah kebaikan dan kemuliaan yang sempurna. 2. Mengendalikan diri ketika marah. Setiap orang yang lahir di dunia ini punya potensi untuk bisa marah untuk kepentingan kelangsungan hidupnya. Tetapi marah juga bisa menimbulkan masalah jika kemarahan yang terjadi tidak terkendali pada diri seseorang, seperti wajah nampak menjadi tidak indah, jantung berdetak sangat kencang sehingga bisa berakibat sakit jantung bahkan mati mendadak, pikiran menjadi tidak sehat, ucapannya menjadi kacau, buruk, tidak terkontrol dan sebagainya. Kemarahan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali dengan baik tidak saja akan merugikan diri sendiri tetapi juga bisa menimbulkan masalah sosial. Harapan suasana rukun, damai dan harmonis dalam kehidupan masyarakat tentu akan sulit terwujud jika di antara anggota masyarakatnya mudah marah yang tidak terkendali dan bertemperamen tinggi. Di samping itu tentu hal ini sangat disukai oleh setan yang memang tidak menginginkan kehidupan masyarakat dalam keadaan kebaikan. Oleh karena itu, apapun penyebabnya, marah merupakan pangkal dari ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Maka ketika terpaksa kita harus marah, maka kita harus mampu mengendalikannya agar akal selalu sehat dan nafsu tetap terkendali dengan baik. Tentu hal ini tidak gampang kecuali orang yang memiliki pribadi yang dewasa dan kuat. 3. Memiliki sifat pemaaf. Dalam berinteraksi sosial sehari-hari kita juga tidak bisa lepas dari berbuat salah dan keliru dengan orang lain, begitu juga sebaliknya.
Namun sayangnya tidak semua orang mau dan mampu secara tulus memberi maaf dan melupakan kesalahan orang lain, bahkan sampai membekas di dalam hati sampai menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan. Padahal dendam yang dipelihara di dalam hati akan bisa mengganggu kesehatan badan. Ibarat racun yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, yang secara otomatis juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit sosial. Oleh karena itu, rasa dendam dan benci yang menyelinap di dalam hati sanubari harus kita hapuskan dan dibuang jauh-jauh agar pergaulan dengan sesamanya tidak terganggu, yang pada gilirannya kehidupan sosial masyarakat pun bisa berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Rasa dendam digantinya dengan rasa maklum dan maaf, itulah pribadi yang mulia, muhsinin, yang dimiliki orang-orang yang bertakwa. Untuk mengakhiri penjelasan ini kami sampaikan bahwa kalau kita menginginkan kehidupan sosial di masyarakat bisa berjalan dengan baik, rukun dan harmonis tanpa memandang status sosial, agama dan golongan, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri dengan membangun karakter dan kepribadian yang baik dengan peduli, suka memberi, infak, menahan emosi kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dilihat dari sisi psikologi sosial, maka suka memberi, infak, menahan kemarahan ketika akan marah dan suka memaafkan orang lain sebagai karakter orang yang cerdas secara emosi dan spiritual, yaitu sebagai pilar utama seseorang bisa sukses dan berhasil dalam meniti kehidupan. Sebagai orang yang bertakwa tentu mampu dan memenuhi syarat untuk bisa mewujudkannya. Kesadaran untuk mengeluarkan infak ini juga wujud dari sikap peduli dan simpati kepada sesama umat manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Sikap saling peduli dan simpati ini merupakan pilar utama untuk hidup saling tolong-menolong sehingga dapat terbangun kehidupan sosial dalam masyarakat yang baik dan harmonis. Dalam membangun kehidupan bermasyarakat agar tetap baik ini, maka pada budaya masyarakat Jawa terdapat kebiasaan untuk saling memberi, memunjung, satu dengan yang lain. Maka ada pepatah Jawa, pagar mangkok luwih kuat tinimbangane pagar tembok. Pagar dalam bentuk memberi satu piring makanan itu lebih kuat daripada pagar tembok yang mengelilingi rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan kepada kita ketika memasak daging diperbanyak kuahnya agar sebagian bisa dibagikan kepada tetangga.